Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurniawan, jurusan manajemen kelas karyawan B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah komputer bisnis 2. Tugas keempat pertemuan ke-7 yaitu PI, BEP, PR, dan BC yang ditugaskan oleh dosen pembimbing saya yaitu Pak Muhtar Abdul Qadir SME. Apa itu PI? Penjelasannya, PI itu Profitability Index, BEP itu Break Even Point, PR itu Profitability Ratio, dan BC itu Benefit Cost Ratio. Untuk PI, Profitability Index, yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Jika PI lebih besar dibanding 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan. Jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak layak. Terus selanjutnya yaitu BEP, Break Even Point. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue TR sama dengan total cost TC. Oleh karena itu, BEP dapat pula diartikan kaitan antara besarnya total biaya dari investasi dan volume yang disyaratkan untuk mencapai profit tertentu. Total biaya berdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kegunaan analisis BEP yang pertama, mengambil keputusan tentang produk baru dan menentukan beberapa tingkat penjualan agar perusahaan memperoleh keuntungan. Yang kedua, meneliti pengaruh ekspansi terhadap operasional perusahaan. Yang ketiga, menganalisis akibat pergeseran biaya variabel menjadi biaya tetap karena dilakukan otomatisasi dengan peralatan modern. Rumus untuk BEP yaitu sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost. Itu untuk rumus BEP unit. Untuk rumus BEP rupiah yaitu sama dengan fixed cost dibagi variable cost per unit dibagi 1 dikurangi 1. Untuk BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi variable cost per unit dikurangi 1 dibagi price per unit. Yang selanjutnya yaitu profitability ratio atau bisa disebut dengan PR. PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengolahan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin PM, earning power EV, return of investment ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Untuk rumus profitability ratio ada 4 macam. Yang pertama PM yaitu profit margin dengan rumus sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%. Yang kedua yaitu rumus earning power sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Yang ketiga yaitu return on investment atau ROI dibagi NOI sama dengan NOI dibagi MS dikali 100%. Keterangan NOI itu net
operating income atau laba bersih, NS itu net sales penjualan, TA itu total aset, TI total investment atau total investasi, dan MS modal sendiri. Terus selanjutnya benefit cost ratio. Benefit cost ratio atau B sama dengan B atau C per R merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilai 1 kurang dari 1 maka proyek itu tidak ekonomis. Kalau lebih dari 1 maka proyek itu feasible atau ekonomis. Kalau B per C rasio nya sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, yaitu PAPO, tidak rugi dan tidak untung. Nah, sini kita langsung mempraktekannya. Untuk mengetahui discount factory, cash inflow ini diambil dari ARR yang ini cash inflow. Langsung dilanjutkan dengan cash inflow, discount factory, dan present value itu dari PI, profitability index. Discount factory yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga yaitu 15% tutup kurung kali 1
untuk mengetahui diskon faktor yaitu dengan rumus buka kurung sama dengan buka kurung 1 dibagi 1 buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah tingkat bunga yaitu 15%, tutup kurung B5 yaitu tahun ke-1, tutup kurung yaitu 5 angka di belakang koma 86957 sama 86957. Untuk rumus yang kedua sama, yaitu sama dengan buka kurung 1 dibagi 1 tambah tingkat bunga yaitu 15% ketiga tutup kurung bagi yang per tahun yaitu B6 tutup kurung. Untuk selanjutnya itu sama 1 bagi 1 buka kurung 1 ditambah tingkat bunga kurung 7 kurung Untuk rumus present value yaitu sama dengan cash inflow dikali diskon faktor sama dengan diskon cash inflow dikali diskon faktor. Untuk mengetahui total present value yaitu sum untuk mengetahui total present value yaitu dengan rumus sama dengan sum ini ditarik kurung
Sama untuk mesin B juga mengerjakannya dengan rumus sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah tingkat bunga yaitu 15 tutup kurung per tahun N yaitu G per 5 tutup kurung. Untuk mengetahui present value dari mesin B yaitu dengan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon faktor sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Kita tarik ke bawah. Dan untuk mengetahui total present value yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung tarik dari atas sampai ke tahun 6 tutup kurung enter. Nah, jadi untuk profitability index analisa jatuh kepada mesin A. Mesin A karena lebih besar VI-nya, dibanding PI-nya dibandingkan dengan PI mesin B. Untuk selanjutnya yaitu BEV dalam artian BEV break even point. Perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 PCS dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Jumlah produksi yaitu 20.000. Untuk harga jual per unit yaitu 250. Untuk total dengan rumus dan biaya variabel biaya tetap sebesar 2 juta.
biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel per unit sebesar 125. Untuk mengetahui total penjualan, dengan rumus untuk mengetahui total penjualan, yaitu dengan rumus 1 sama dengan 20 dikali 20.000 PCS dikali 250 sama dengan 5 juta. Dan untuk biaya variabel per unit, biaya variabel per unit yaitu 125. Untuk mengetahui biaya variabel dibanding penjualan, yaitu dengan rumus sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit sama dengan 0,5 BP dalam per unit, yaitu dengan rumus sama dengan fixed cost untuk mengetahui BP dalam per unit, yaitu dengan rumus sama dengan fixed cost, yaitu biaya tetap dibagi buka kurung price per unit, yaitu ini dikurangi biaya variabel per unit tutup kurung yaitu BEP dalam per unit, break even point dalam per unit yaitu 16.000, dan BEP dalam rupiah yaitu dengan rumus sama dengan fixed cost 2 juta dibagi untuk mengetahui BEP dalam rupiah, yaitu buka kurung sama dengan fixed cost yaitu 2 juta buka kurung 1 dikurangi variable cost per unit dibagi price per unit yaitu harga jual sama terkurung cek salapan per unit dibagi 4 juta.
Artinya jadi perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian pada saat menghasilkan produk minuman sebanyak 16.000 unit. Dengan rumus dan artinya jadi perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian pada saat menghasilkan produk minuman sebanyak 16.000 unit. Ini untuk per unitnya dan ini untuk uangnya, yaitu perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian pada saat mendapatkan penghasilan sebanyak 4.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu PR dengan 4 rumus, yaitu PM profit margin. PT Nishina Skin Alia mempunyai data sebagai berikut: NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NOI tahun 2011 dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisa diminta menyelesaikan analisis profit margin 4 juta dan 24 juta profit margin PM dengan rumus sama dengan NOI yang ini dibagi NS dikali 100%, yaitu hasilnya 16,7%. Artinya jadi PT Nishina Skin mendapatkan profit sebanyak 16%. Untuk selanjutnya dari rumus PR yaitu PP Earning Power. PD Bapak mempunyai data sebagai berikut: NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power EV. Untuk mengerti EV yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung NOI tahun 2011 dibagi 15 total aset tutup kurung dikali dikali 100%. Cukup. Artinya PD Wapa memiliki earning power sebanyak 26,7%. Untuk selanjutnya masih di rumus PR yaitu CP Kesa mempunyai data sebagai berikut: NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak.
NOI nya 4 juta, TI nya 12 juta, dan COC cost of capital nya 20%. Dan cari return of investment yaitu ROI dengan rumus sama dengan NOI kurung NOI dibagi TI tutup kurung dikali 100%. Atau kita bisa tulis saja rumusnya, yaitu sama dengan enter. Dan untuk hasilnya yaitu layak, artinya Jepang Kaisa layak karena mendapatkan oleh sebanyak 33% melebihi cost of capital COC 20%, berarti CP ini layak untuk kita invest. Untuk selanjutnya dari PE rumus keempat yaitu renta. PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar NOI-nya sebesar 10 juta, interest bunga sebesar 5%, dan takses pajak sebesar 10%. Dan modal yang dicari yaitu EAT-nya. Untuk rumus EAT yaitu sama dengan NOV -5 dikurangi buka kurung NOV dikali bunga ditambah NOV dikali pajak dikali pajak turun, yaitu 8.500.000. EAT 8.500.000 modal sendiri dengan rumus rentabilitas modal sendiri yaitu sama dengan NOI atau disebut EAT dibagi MS modal sendiri. Dikali hasilnya 42,5%. Artinya PD Dendi menghasilkan rentabilitas modal sendiri sebanyak 42,5%. Untuk selanjutnya yaitu BC benefit cost. Benefit cost terbagi dua, benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap. Benefit yaitu untuk mencari perbandingannya dari rate bunga. Untuk benefit tetap
itu bunganya tetap, kalau benefit tidak tetap bunganya berubah-ubah. Contoh, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10. Jadi 1 miliar, 5 miliar bunga banknya dan nilai residunya 10% dan biaya operasional atau BO nya banyak 20 juta dan keuntungan proyek pengairan tersebut per tahun atau benefit per tahun 126 juta. Tulis di sini. Satu miliar, E nya 9. Rate bunganya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta, dan benefit per tahun 126 juta. Untuk mengetahui total biaya tahunan, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung investasi dikali rate bunga tutup kurung ditambah buka kurung investasi dikurangi buka kurung investasi dikali residu 10% tebal tutup kurung ditambah dikurangi dibagi depresiasi 30 ditambah biaya operasional 20, jadi KNK 100 juta untuk total biaya tahunan. Untuk B atau rasio tetapnya, yaitu dengan rumus sama dengan benefit per tahun 126 dibagi total biaya tahunan, yaitu 100 juta. Enter. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau nilainya lebih dari 1, proyek itu ekonomis. Jadi, dan untuk sama yang satu, untuk nilai rasio tetapnya yaitu PAPO tidak untung dan tidak rugi atau marginal. Proyek pengairan tersebut itu layak karena nilainya lebih dari 1, yaitu 1/2,6. Dengan rumus BC
tidak layak, layak dan margin. Kita enter. Yang hasilnya untuk perusahaan analisis suatu proyek, untuk analisis yang artinya untuk analisis proyek pengairan ini atau pengairan tersebut yaitu layak untuk dijalankan. Dan iya kita artinya proyek pengairan tersebut itu layak karena nilainya lebih dari 1. Kita pakai rumus if, Ctrl P. If C13 kurang dari 1, koma dengan tidak layak, tanda kutip, koma if buka kurung C13 yang ini, buka kurung 1, buka kurung 1 lagi, lebih dari 1, koma tanda kutip layak, tanda kutip, koma if buka kurung C13 sama dengan 1, koma tanda kutip margin, tanda kutip triple tutup kurung, kita enter. Jadi proyek pengairan tersebut layak untuk dijalankan. Untuk selanjutnya yaitu BC, benefit cost ratio yang tidak tetap. Sama soalnya itu suatu proyek pengairan investasi awal tahun pertama ada 1 miliar, sama 1 miliar 1/9. Untuk selanjutnya yaitu BC tidak tetap. Sama soalnya dengan BC tetap, yaitu proyek pengairan investasi awal tahun pertama yaitu 1 miliar, dan rate bunga di sini rate bunga. Perbedaan antara BC tetap dan tidak tetap itu dari bunganya tahun pertama yaitu 5%, dan nilai residunya yaitu 10%. Untuk depresiasinya yaitu 30 tahun, dan biaya operasionalnya atau BO sebesar 20 juta 27, dan benefit per tahunnya yaitu 126 juta. Untuk total biaya tahunannya yaitu dengan rumus buka kurung dalam kurung investasi bunga dikali bunga per kurung sama dengan buka kurung investasi dikurangi buka kurung investasi C14 dikali residu nilai residu 10% C16 tutup kurung double dibagi depresiasi 30% C17 ditambah biaya operasional Rp20 juta C18 enter.
sama total biaya tahunannya yaitu 100 juta. Dan untuk mencari B atau C rasio, yaitu dengan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan C21, enter. 1/26. Artinya proyek pengairan tersebut itu layak karena nilainya lebih dari 1, yaitu ekonomis. Mari kita masukkan rumus. Rumusnya pakai rumus if. Enter. Layak. Mari kita masukkan rumus. Rumus if C22, yaitu yang ini 1,26 tidak layak, dan C22 layak, dan if margin C22 enter, layak. Terus selanjutnya sama. miliar 1S8 9 net bunganya yaitu 86%. Untuk analisis kedua yaitu nilai investasinya yaitu 100 miliar, dan untuk gabungannya yaitu 6%, dan untuk nilai residu sama 10%, untuk depresiasi 30%, dan biaya operasionalnya itu dan biaya operasionalnya itu 20 juta 7, dan untuk benefit per tahunnya 126 juta. Untuk total biaya tahunan yaitu sama dengan buka kurung investasi dikali bunga nominal 6% berkurung ditambah buka kurung investasi
C32 dikali residu C34 double tutup kurung dibagi depresiasi C35 ditambah biaya operasional C36 enter. Total biaya tahunannya yaitu 110 juta, dan untuk mengetahui BC rasionya yaitu dengan rumus sama dengan benefit per tahun yaitu C37 dibagi total biaya tahunan C39 sama dengan 1,145, yang artinya proyek pengairan tersebut layak karena nilainya lebih dari 1. Untuk selanjutnya, untuk analisis ketiga sama financial investmentnya yaitu 1.9, bunganya yaitu 8%, dan untuk nilai residunya 10%, dan depresiasinya 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta 7, dan benefit per tahunnya yaitu 126 juta 6. Total biaya tahunannya sama dengan rumus sama dengan buka kurung investasi bunga dikali net bunga dapat investasi dikali bunga ditambah buka kurung investasi C50 dikurangi buka kurung investasi C50 dikali residu yaitu 10% C52 double tutup kurung dibagi depresiasi C53 ditambah biaya operasional 20 juta C54 enter. Total biaya tahunannya yaitu 130 juta, dan untuk mengetahui BC rasio yaitu dengan rumus sama dengan benefit per tahun C55 dibagi total biaya tahunan C57 enter. Hasilnya 0,969, jadi kita masukkan rumus yang if ya rumus buka kurung C58 kurang dari 1 titik koma tanda kutip tidak layak tanda kutip lagi titik koma if buka kurung C58
lebih dari satu titik koma tanda kutip layak titik koma if buka kurung C 58 sama dengan 1 tanda kutip margin double triple tutup kurung enter. Jadi analisis ketiga untuk proses pengairan suatu proyek pengairan yaitu tidak layak dikarenakan proyek pengairan tersebut itu tidak layak karena nilainya kurang dari 1. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi PI, BEP, PR, dan BC. Mohon maaf karena pasti banyak kesalahan dari saya karena saya di sini masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.